Apakah di dalam agama Buddha itu dikenal surga dan neraka? Kami menjawab dengan tegas. Di dalam ajaran agama Buddha, ya, dikenal adanya surga dan adanya neraka. Bahkan surga itu sesungguhnya berasal dari bahasa Sanskerta, swarga. Bahasa Palinya Sagga, S-A-G-G-A. Disanskertakan menjadi swarga. Bahasa Jawanya swargo. Swargo itu adalah pengucapan swarga dalam bahasa Sanskerta dengan lafal Jawa. Dari swargo menjadi surga, menjadi surga. Demikian juga neraka. Neraka berasal dari bahasa Pali dan bahasa Sanskerta naraka. Tapi bahasa Melayu, suku kata awal A itu jarang. Biasanya suku kata pertama itu E. Berbahagia, pelajaran, belajaran. Yang A ada tapi jarang. Negara. Semula kata asalnya nagara. Tapi bahasa Melayu tidak lazim. Suku pertama A itu tidak lazim. Nagara menjadi negara. Naraka menjadi neraka. Berbahagia. Saudara-saudara kita dari luar negeri, terutama yang belajar bahasa Sanskerta, yang bahasa Sanskertanya masih kental, diminta mengucapkan E di depan juga sulit. Seperti kita mengucapkan A di depan kadang-kadang juga sulit. Sehingga ada biku dari Sri Lanka, selesai khotbah dalam bahasa Inggris diterjemahkan, dia menutup dengan bahasa Indonesia, dia belajar. Semoga semua makhluk berbahagia. Tapi tidak biasa. Dia mengucapkan, semoga semua makhluk berbahaya. Nanti tiada si almarhum. Saya mengatakan, oh ini berbahaya sungguh-sungguh. Neraka berasal dari kata naraka. Naraka menjadi neraka. Swarga menjadi surga. Surga sering disebut sebagai sugati bumi. Bumi di sini menunjukkan tempat. Sugati. Sugati itu tempat yang membawa kebahagiaan. Tempat yang dipenuhi kebahagiaan. Sedangkan alam neraka, alam binatang, alam setan-setan yang gentayangan, kelaparan, disebut dugati bumi. Tempat atau alam yang membawa pada duka, pada penderitaan. Yang dipenuhi oleh penderitaan. Dan sugati bumi, alam yang penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, tidak hanya satu. Berarti surga tidak hanya satu. Dalam pandangan agama Buddha, dalam kosmologi agama Buddha, surga itu bertingkat-tingkat. Mengapa bertingkat-tingkat? Sesuai dengan kondisi pikiran orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal mempunyai kondisi pikiran yang tidak sama. Jadi kalau masuk surga tidak bisa antem kromo semuanya jadi siji, itu tidak bisa. Karena kondisi pikirannya berbeda-beda. Seperti ibu bapak sekarang dalam kehidupan berumah tangga sekarang sebagai manusia, semuanya manusia, termasuk saya. Tetapi mempunyai kadar kebahagiaan yang berbeda-beda. Kadar penderitaan, kadar kesulitan, kadar kesengsaraan juga berbeda-beda. Kondisi ekonominya juga berbeda-beda.
cara pemikirannya juga berbeda-beda. Dugati bumi juga tidak hanya satu. Dugati bumi, alam yang membawa kepada penderitaan, yang menjurus pada penderitaan, selain alam setan, alam binatang, alam neraka sendiri ada banyak. Banyak sugati bumi, banyak dugati bumi. Alam manusia termasuk yang mana, Bante? Nah, alam manusia ini unik. Alam manusia ini termasuk sugati dugati. Separuh bahagia, senang, separuh susah. Tergantung bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Kalau kita menyikapi tidak bijak, alam manusia ini seperti kita hidup di alam neraka, dugati bumi. Sugatinya sedikit. Tapi kalau kita bisa menghadapi kehidupan, persoalan, keseharian, masalah-masalah dengan bijak. Selain dengan bijak juga ada latihan mental untuk menghadapi itu. Stresnya, susahnya, sulitnya menjadi kecil. Kita merasakan sugati seperti di alam surga meskipun kita manusia. Susah, sedihnya, penderitaannya tidak banyak meskipun ada. Alam manusia unik dalam kosmologi agama Buddha yang ada 31 alam. Banyak alam sugati, alam surga. Ada 4 alam dugati, alam yang diliputi penderitaan. Tetapi hanya 1 alam manusia. Dan alam manusia termasuk dua-duanya. Sugati, dugati. Tetapi, ini yang paling penting. Sebagaimana disampaikan oleh Buddha Gautama. Beliau melihat itu karena beliau mencapai pencerahan. Di alam semesta ini tidak ada secuil materi, termasuk mental. Tidak ada sekecil atom pun atau unsur mental yang manapun yang kekal. Sabe sangkara anicca. Semua yang kumelip, semua perpaduan tidak kekal. Buddha mengatakan itu adalah lakkhana. Samanya lakkhana. Sifat yang universal. Hukum ketidakkekalan tidak dibuat oleh Buddha Gautama. Dia mengatakan kalau seandainya Buddha, seandainya aku tidak dilahirkan, tidak mencapai pencerahan, tidak mengajar ajaran, hukum itu tetap ada. Bahwa segala sesuatu tidak kekal itu tetap ada, jalan terus. Bukan Buddha Gautama yang membuat. Beliau hanya melihat kebenaran itu, the truth. Melihatnya dengan pencerahan, bukan dengan intelektual. Kalau beliau merenung dengan intelektual, maka Buddha Gautama itu filsuf. Seperti Plato, Aristoteles, Socrates. Beliau melihat the truth, kebenaran, kesunyataan, perubahan itu melalui pencerahan sempurna. Tetapi meskipun beliau melihat melalui pencerahan sempurna, akal kita bisa memahami. Bukan berarti kalau sumbernya dari pencerahan sempurna itu lalu hasilnya penuh dengan mistik. Sulit dimengerti, tidak masuk akal itu. Tidak. Sehingga dikatakan di dalam salah satu khotbah beliau,
Upadawa bikawe tatagatanang, anupadawa tatagatanang. Tatagata itu kata-kata Buddha untuk membahasakan dirinya. Oh para muridku, para biku, aku Buddha dilahirkan atau tidak, ada di dunia atau tidak, hukum ketidakkekalan itu pasti tetap ada. Dan Buddha mengatakan itu samanya lakana. Sifat yang universal. Artinya apa? Artinya alam surga, alam dewa juga terkena ketidakkekalan. Oh iya. Kalau alam dewa, alam surga tidak terkena hukum perubahan, semua yang berubah tidak bisa dikatakan corak yang universal. Harus diberi sebutan segala sesuatu berubah kecuali surga dan neraka. Harus begitu. Dan kalau ada kecuali namanya bukan universal. Jadi termasuk surga, termasuk neraka, tentu utamanya adalah makhluk-makhluk yang ada di sana mengalami perubahan. Perubahan meliputi segala sesuatu. Nah kalau Tuhan Bante, nah Tuhan itu bukan sangkara. Bukan alam semesta. Sangkara artinya alam semesta. Universal dalam hal ini adalah universal untuk alam semesta. Sangkara anicca. Secara gampang, apakah sangkara itu? Sangkara itu ada awalnya, pasti berubah, dan kemudian berakhir. Adanya penghuni surga, adanya penghuni neraka itu tidak, ya sudah ada sejak dulu, ya tidak. Mereka-mereka itu datang dari alam lain, masuk ke surga, ada yang masuk ke neraka, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Dulu tidak di sana, lalu lahir di sana, lalu muncul di sana. Kan ada awal toh. Ya mesti berubah karena ada awal. Dan mesti berakhir. Itu sangkara. Nah kalau tidak ada awalnya, ya tidak ada akhirnya. Itu bukan sangkara. Bukan perpaduan, bukan adonan. Di dalam pandangan agama Buddha, Tuhan yang disebut dengan asangkara atau asangkata itu tidak ada awal. Tetapi apa saja yang ada awalnya, apa saja, baik secara kasunyatan, secara kebenaran, maupun secara akal, apa saja yang ada awalnya, tentu berubah. Dan akhir dari perubahan itu apa? Akhir. Demikian juga kehidupan makhluk-makhluk di surga, di neraka ada awalnya. Semula dia tidak di situ. Mungkin datang dari alam yang lain, mungkin juga datang dari alam manusia ini. Setelah meninggal, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Yang dulu tidak ada di situ, lalu muncul di situ. Nah, tentu mengalami perubahan. Karena ada awal. Tidak hanya benar menurut kasunyatan, tetapi juga secara logika, kalau ada awal pasti ada perubahan. Maaf ya. Lalu Bante, menurut pandangan, menurut perspektif Buddhis, mengapa sebagian masuk neraka, mengapa sebagian masuk surga? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karma. Karma itu perbuatan. Ini juga banyak orang salah mengerti. Kalau saya menyebutkan karma, pemikirannya terus jelek saja. Jalan ketabrak, sudah hati-hati kemudian ketabrak. Jujur dihapusi orang, karmamu. Gitu. Ya bukan, karma itu perbuatan. Yang kita alami susah, senang, kecelakaan, keberuntungan, kemajuan, kehancuran,
dipuji, dihina, ditolong, dihapusi, difitnah itu akibat semua. Tidak bisa dikatakan wis karmamu, tidak bisa. Kalau mau lengkap, wis woing karmamu, betul itu. Jadi kita jujur, tidak ngapusi, tiba-tiba kita difitnah. Yang inilah, yang itulah. Kalau mau memberi komentar, ya wis woing karmamu. Wis akibating karmamu, akibat dari karmamu, akibat dari perbuatanmu. Perbuatanku yang mana? Yang sebelumnya tentu. Kalau tidak ada perbuatan kita yang mendahului, ya tidak mungkin itu terjadi tiba-tiba. Ujuk-ujuk. Secara kasunyatan tidak benar, secara logika juga sulit diterima. Di mana ada keadilan kalau begini? Ujuk-ujuk kita menderita, ujuk-ujuk kita terkena musibah dan sebagainya. Ada akibat. Ada sebab yang membuat akibat ini. Sebabnya adalah perbuatan kita sendiri. Perbuatan itu disebut karma. Kalau begitu ada karma baik, ada banyak sekali. Ada karma buruk, ada juga banyak sekali. Saya hadir malam hari ini memberikan penjelasan dengan niat baik. Saya membuat karma sekarang. Dalam waktu beberapa jam. Karma baik. Saudara memerlukan hadir kemari, mendengarkan, berusaha untuk mengerti. Saudara juga melakukan karma. Karma baik. Dan yang kita lakukan bersama-sama ini akan memberikan akibat. Saya akan memetik akibat dari apa yang saya lakukan. Ibu bapak juga akan memetik akibat atau buah dari apa yang ibu bapak lakukan. Apalagi datang kemari mendengarkan ceramah dan bawa dus ya, dibagi-bagi, wah itu lebih-lebih. Karmanya berlipat-lipat, karma baik. Karma baik akan berbuah baik. Karma buruk ya tentu berbuah buruk. Nah karma itu tidak semua berbuah di sini. Setelah kita meninggal, pada waktu kita meninggal, tidak semua karma berbuah. Tidak semua karma berakibat. Yang belum berbuah, lalu bagaimana? Hangus? Tidak. Yang belum berbuah itu menjadi tenaga yang melanjutkan kehidupan kita. Ada yang tenaga membuat kita lahir di alam neraka, ada tenaga bagus, tenaga karma bagus membuat kita lahir di alam surga. Bisa lahir kembali jadi manusia, Bante? Bisa. Di strata sosial yang mungkin berbeda dari hidupnya yang lampau. Nah, kekuatan karma itu kan ada batasnya. Seperti aki, seperti mobil kita isi bensin. Oh iya. Jadi kalau masa karmanya itu habis, bagaimana? Ya kita mati di alam surga. Lalu kemana? Sesuai dengan kekuatan yang selanjutnya. Mau kembali ke alam itu, mau naik ke yang lebih tinggi, atau mau turun. Di depan masih banyak. Monggo silahkan di depan, tidak usah malu. Tidak ada pertanyaan untuk saudara, meskipun duduk di depan. Malah mungkin saudara tanya sama saya mungkin. Jadi surga dan neraka dalam agama Buddha itu, ya, benar. Kami tidak hanya percaya tapi yakin ada. Tapi tidak kekal. Mengapa tidak kekal? Karena termasuk sangkara. Termasuk perpaduan, termasuk ada awalnya, pasti tidak kekal. Jadi masih terkena hukum karma? Ya, benar. Karena perubahan makhluk-makhluk ini bukan berubah seenaknya sendiri.
Mengapa dia begini, dia begitu, mengapa dia sakit-sakitan, mengapa dia kok prima sampai 90 lebih baru meninggal. Seperti yang Pak Ruslan Abdul Ghani baru meninggal dan sampai akhir hayatnya masih aktif, pikirannya masih jernih. Kok beda? Ada yang meninggal muda, umur 17, 19. Ada yang umur 35, 40 sudah kena penyakit macam-macam, cancer lah, ginjal lah. Tapi ada yang sampai 80, primanya sakit sedikit. Mengapa? Mengapa berbeda-beda? Mengapa perubahannya tidak sama? Mengapa sakitnya tidak sama? Mengapa meninggalnya tidak sama? Ya, karena perubahan itu tidak berubah ngawur. Ada hukum. Ada sebab. Sebabnya apa, Bantim, yang membuat tidak sama? Karmanya. Dan karma itulah yang menentukan Anda ada di surga mana, Anda ada di neraka mana. Sehingga ini yang agak berbeda. Surga dan neraka, lahir di surga atau masuk ke neraka dalam agama Buddha tidak ada yang disebut Brahma atau Tuhan misalnya, atau sebutan yang lain yang menentukan. Siapa? Pak Eng Tuan surga tingkat 2. Pak Joni karena ketua wihara surga tingkat 1. Lalu bagaimana Bante itu berjalan dengan otomatis? Ya. Yang mengatur itu hukum alam itu. Kita manusia mengatakan otomatis. Tapi otomatisnya bukan ngawur, ada hukum. Dan Buddha mengatakan dhammati tata dhammanyamata. Hukum itu jelas, pasti. Tidak bisa dipengaruhi. Kalau Anda menanam biji, diberi pupuk, diberi air, iklimnya sesuai, tumbuh dia. Tidak ada yang kontrol, makhluk yang tidak kelihatan, yang maha kuasa kontrol supaya ini tumbuh. Karena yang menanam ini sregep sembayang gitu ya. Yang nanam itu nggak pernah sembayang, jadi tandurannya mati wae begitu. Tidak. Itu tumbuhnya itu karena ada hukum yang mengatur, dan hukum itu pasti. Dan kalau kita memahami, tanaman kita akan subur. Pupuknya cocok, airnya juga sesuai, iklimnya sesuai. Nah kalau pupuknya nggak cocok, airnya kebanyakan, supaya keendang-endang gede gitu ya. Iklimnya nggak cocok lagi karena selak kepingin makan buahnya, ya tidak bisa. Jadi kalau ada pengatur dalam tanda petik, pengatur itu dalam pandangan agama Buddha bukan makhluk, bukan dewa, tetapi hukum alam. Kalau misalnya istilah Tuhan digunakan, yang mengaturkan Tuhan, Bante, ya, benar. Tapi dalam pengertian agama Buddha, Tuhan itu hukum alam. Mau disebut hukum dharma, boleh aja. Mau disebut hukum Tuhan, boleh aja. Apa artinya sebutan? Disebut apa saja hukumnya ya begitu terus. Tidak akan berubah. Hukum perubahan mau disebut anicca, hukum perubahan, hukum kefanaan, hukum ketidakkekalan, ya suka-suka kita menyebut. Termasuk orang yang membantah, nggak ada itu hukum perubahan, nggak ada itu, ya boleh-boleh aja. Tapi hukum itu ya jalan terus. Tidak peduli dia dinamakan apa. Seperti kalau ibu bapak sudah pasang parabola, arahnya benar, kemudian programnya sudah disetting, buka CNN masuk, buka BBC masuk. Kita mengatakan otomatis. Ora ana sing lebokke ora ana. Otomatisnya itu bukan ngawur-ngawuran. Televisinya ini harus di adjust,
dibentuk sehingga bisa menangkap gelombang. Ada alat untuk menangkap gelombang. Dan alatnya itu juga harus sesuai. Ibu bapak tidak bisa beli tudung saji yang bunter itu. Tidak bisa menangkap. Kemudian pemancar televisinya itu juga harus dengan gelombang tertentu. Cocok, masuk, jelas sekali. Ya, karena semuanya dilakukan sesuai dengan hukum alam yang tetap itu. Kalau dilakukan tidak sesuai dengan hukum itu, ya mboten saged. Tidak bisa. Katanya zaman dulu waktu mama saya kecil, orang punya radio itu bisa dihitung. Jadi kalau ada siaran penting itu saat desa ngumpul di orang yang punya radio itu. Dengarkan nanti ada siaran penting. Lalu ada pencuri yang kepengen punya radio. Pencuri itu mencuri radio itu. Bawa pulang. Tapi di rumah dia tidak punya listrik. Dulu kan belum ada radio transistor. Lalu dia, bahasa daerah saya mengatakan dadek geni. Pakai areng di angklo itu. Lalu itunya, stekernya itu, apa? Steker ya? Stekernya itu lebok ke angklo. Ya ndak bisa. Radionya ndak bisa muni. Karena ini harus masuk ke listrik, ndak bisa masuk ke angklo. Seperti itu. Seperti itu. Ada hukum. Dan hukum itu berjalan sesuai dengan hukum itu. Tidak sesuai dengan kehendak kita. Karena kita tidak punya listrik, ya ini masuk ke angklo ya bisa. Tidak bisa. Hukum itu tidak bisa kompromi. Beberapa tahun yang lalu saya pernah pulang dari sini, waktu itu 1 hari atau 2 hari, bensin habis. Kami berpikir, wah ini tidak bisa tekan Jogja ini. Bisa berhenti di tengah jalan. Ya, kebetulan masih ada yang jual. Andai kata berhenti di tengah jalan, bensin habis. Ya tidak ada pengganti. Kami tidak bisa memasuki tangki bensin itu dengan air, kasih garam sedikit, tambah gula, iki gantine BBM, tidak bisa. Itu hukumnya begitu. Ada hukum tanaman, ada hukum benih-benih, ada hukum musim, termasuk hukum perbuatan. Dan itu berjalan dengan pasti, dengan jelas. Tidak dengan komando kita. Termasuk pikiran kita, Bante. Termasuk perasaan kita. Termasuk jasmani kita. Yes. Anda punya pikiran, saya punya pikiran. Saya tidak bisa mengatur pikiran Anda. Apa Anda bisa mengatur? Apa saya bisa mengatur pikiran saya sendiri? Tidak selalu. Loh, kok kita tidak bisa ngatur pikiran kita sendiri? Karena pikiran juga punya hukum. Kalau nggak bisa tidur, pikiranku meneng tidur. Tidak bisa. Nanti jam 2, jam 3. Atau kita gembira, senang. Hati kita longgar. Suatu ketika sedih sekali. Sangat sedih. Makan tidak enak, jalan-jalan tidak enak. Kita tidak bisa membuat, senang aku. Tidak bisa. Sedih aku. Tidak bisa. Kalau aktor mau sedih, dia harus mengingat sesuatu. Peristiwa yang menyakitkan, yang memilukan, ayahnya atau ibunya yang meninggal dan sebagainya. Sehingga ada sebab yang membuat sedih. Tidak bisa dengan perintah, sedih aku, senang aku, sekarang. Tidak bisa. Karena hukum itu punya aturan sendiri yang tidak nurut perintah kita.
Itu yang dikatakan anatta. Kita tidak berkuasa kepada segala sesuatu dengan perintah kita. Karena semua ada hukumnya. Tenggorokan saya ini terganggu. Malam ini mau bicara, kamu baik dulu ya. Batuk nanti. Setelah jam 9, sulit. Kalau saya tidak ingin batuk, ya saya harus prepare dulu. Apa ini sebabnya? Apa yang membuat tidak batuk? Harus ada air. Agak panas. Kemudian ada mentol dan sebagainya. Berkurang. Saya tidak bisa perintah ini meskipun ini katanya leher saya sendiri. Saya tidak bisa perintah. Kita tidak berkuasa pada leher kita sendiri. Karena ada hukum yang berjalan di sini. Nah, itulah gambaran sedikit tentang surga dan neraka. Jadi setelah kematian, kemana kita? Mungkin lahir di alam surga, mungkin di alam neraka, mungkin lahir kembali menjadi manusia. Ada 3 kemungkinan. Kemana Bante pastinya? Kita tidak tahu. Tapi kita bisa mempersiapkan. Kalau kita banyak melakukan yang positif, kita akan lahir di alam surga. Menurut perspektif Buddhis ya. Ada yang mengatakan, perbuatan kita baik atau buruk, berguna atau pencoleng, tidak ada hubungannya. Kalau kita udah ditunjuk, masuk surga kamu, masuk surga. Baik kayak apa kalau nggak ditunjuk, nggak bisa masuk surga. Ya itu pandangan yang lain. Itu perspektif atau persepsi yang lain. Tapi pandangan agama Buddha, kalau kita banyak berbuat baik, meskipun bukan beragama Buddha, kita akan masuk surga. Atau lahir sebagai manusia lagi, dalam strata sosial yang lebih baik. Kalau kita banyak berbuat yang buruk, meskipun mengaku agama Buddha, ya kita akan lahir di alam dugati. Sebagai setan, alam neraka. Tidak ada ampunan, Bante. Tidak ada. Itu hukum alam. Bagaimana kalau Anda tidak punya parabola, mohon ampunan supaya bisa mengakses TV-TV dari luar negeri? Tidak bisa. Tapi kalau saya sudah terlanjur berbuat yang buruk banyak supaya saya terhindar dari alam neraka, bagaimana ampunannya? Ampunannya ya bikin balancing, keseimbangan. Berbuatlah baik sekarang. Mumpung saudara belum meninggal. Cukup. Mengapa tidak cukup? Menjaga perilaku, beramal, bermeditasi, membersihkan pikiran. Sangat cukup. Apalagi Anda tidak berbaring di rumah sakit, Anda tidak lumpuh, pikiran masih sehat, masih mengerti, gunakan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Supaya nanti lahir di alam surga. Loh Bante, kalau lahir di alam surga tidak abadi, nah apa gunanya? Gunanya lahir di alam surga itu transit. Saudara ngerti transit? Iya, kalau yang pernah naik pesawat ya. Dari Solo, dari Jogja mau ke Balikpapan. Saya harus transit di Surabaya. Tidak bisa direct flight. Mudun di Surabaya sebentar. 2 jam, 3 jam. Kadang-kadang ditunda sampai 6 jam. Sampai tidur di bangku di sana. Berangkat lagi. Karena memang tujuan saya tidak Surabaya. Buat apa di Surabaya? Tujuan saya lebih jauh lagi. Tujuan umat Buddha tidak menjadi dewa di alam surga atau alam dewa. Surga juga sering disebut alam dewa. Karena masih tidak kekal, terkena hukum karma dan sebagainya. Kita hanya transit di sana. Untuk melanjutkan perjalanan. Bebas dari penderitaan. Bante kalau transitnya di alam dewa, kita meninggal lahir lagi sebagai manusia,
Apa tidak lebih baik? Oh, lebih baik. Di alam manusia kita punya banyak kesempatan ketimbang menjadi dewa. Karena dewa itu banyak senangnya, banyak gembiranya, kadang-kadang lazy, kadang-kadang malas. Buat apa berbuat baik? Buat apa meditasi? Nggak ada penyakit. Ambekan aja tidak ada, nggak ada sakit sesek, nggak ada kecelakaan, umurnya panjang, 1000-2000 tahun baru meninggal. Malas. Meditasi, berbuat baik, mendengar damai, malas. Tidak ada tantangan. Tapi di alam manusia banyak tantangan. Anda tidak menghadapi dengan bijak, hancur. Kalau menghadapi dengan bijak, maju. Kan begitu. Seperti orang sekolah, ada ujian. Malas, hancur. Rajin, maju. Di alam para dewa bagaimana, Bante? Kayak anak nggak sekolah aja. Enak-enak di rumah, makan, tidur. Nggak ada tantangan, nggak ada niat untuk menghadapi kesulitan untuk maju.